Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat otomotif. Kali ini kita ada unit Picanto. Ya, ini Picanto all new tahun 2013 dengan kendala suara mesin kasar serta perpindahan gigi transmisi susah. Itu waktu netral masuk ke 1, 2 atau yang lainnya itu dia susah ya. Jadi kemarin tak bawa ke sini itu harus matikan mesin dulu baru dimasukkan gigi transmisinya. Nah, ini kita injak koplingnya ya. Nah, bisa didengar suaranya. Kita lepas kopling. Nah, dan ini perpindahan giginya sangat sulit. Jadi waktu dia berhenti mesin hidup, transmisi masuk itu susah. Tadi saya ambil unitnya itu saya harus mematikan mesin dulu, terus masukkan transmisi, kemudian baru di starter. Itu baru bisa jalan, dan dari rumah ownernya itu saya masuk 2 terus. Ya, simak terus apakah penyebabnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini untuk Kia Picanto yang kemarin sudah selesai kita eksekusi. Mohon maaf tidak kami videokan proses perbaikannya. Di sini saya akan menunjukkan komponen apa yang diganti dan apakah penyebab dari trouble yang kemarin. Nah, ini ya. Penyebab suara mesin kasar itu dari rilis bearingnya itu ambrol. Rilis bearingnya ini ambrol, kemudian dia nyengkal ke kampas kopling dan matahari. Ini perek kampas dia sampai lepas, dan ini yang mengakibatkan transmisi susah masuk ya. Nah, kemarin kita juga menjumpai kasus serupa itu pada unit L300 diesel. L300 diesel waktu itu nggak ada kebocoran pada clutch operating ataupun master koplingnya, itu aman, tapi koplingnya kadang-kadang susah untuk dimasukkan gigi transmisi. Nah, pada video ini kami akan menjelaskan secara detail kira-kira apa saja penyebab rilis bearing ini hancur hingga menyebabkan per pada disklet ini rontok ya. Awalnya mobil ini mengalami kopling keras. Waktu itu saya estimasi, saya diagnosa penggantian mekanisme kopling matahari atau kampas koplingnya habis. Waktu itu saya estimasi seperti itu. Kemudian mungkin dari owner ini sharing ke sana kemari, ada grup WA juga komunitas mobil ini ya. Komunitas mobil ini. Kemudian ada yang menyarankan untuk penggunaan adaptor peringan kopling semacam ini. Nah, semacam ini. Ini sebenarnya bisa membantu untuk masalah kopling keras, tapi ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya seperti ini. Ini salah satu dampak negatif dari penggunaan adaptor peringan kopling. Jadi ketika kita memasang ini, otomatis itu rilis bearing ini selalu maju dan nempel pada permukaan ujung diafragma matahari ya. Jadi dia cenderung terlalu nempel, yang seharusnya pada saat pedal kopling tidak diinjak itu posisi rilis bearing dia harusnya mundur begini, tapi karena ada adaptor ini mengakibatkan rilis bearing selalu menekan matahari dan berputar secara menerus ya, ini ya, dan mengakibatkan usia rilis bearing ini pendek atau cepat rusak. Setelah kita lakukan penggantian mekanisme kopling, tadi kita ganti kopling SI komplit, kampas kopling, matahari, terus rilis bearing. Koplingnya ringan tanpa menggunakan adaptor peringan kopling ya. Jadi ini kita pasang standar lagi tanpa komponen tambahan. Ini bisa kita lihat ya, nggak ada adaptor sama sekali ya. Yang sebelumnya di situ ada adaptornya. Ini sudah kita lepas semua. Koplingnya juga enteng dan nyaman. Kita coba masuk ke dalam kabin. Kita tutup dulu. Kita hidupkan mesin. Suara rilis bearingnya juga halus. Kemarin waktu diinjak kopling ataupun tidak diinjak itu kan ada bunyinya. Cenderung lebih keras saat dilakukan penginjakan kopling. Ini sudah halus, bisa kita dengar bersama-sama. Ya, nggak ada bunyinya sama sekali. Kemudian tuas koplingnya ini juga ringan, pakai jempol aja bisa. Ini ringan. Kemudian perpindahan giginya ini juga enak. Nah,
Kemarin kan harus mematikan mesin terlebih dahulu, ini nggak perlu, koplingnya juga ringan. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya video dari kami. Jadi untuk adaptor kopling, adaptor peringan itu ada positifnya juga ada negatifnya ya. Itu sebagian kecil dampak dari penggunaan adaptor peringan kopling. Pendeknya usia rilis bearing. Ada lagi itu kalau di mobil-mobil besar itu bisa mengakibatkan habisnya metal samping ya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut masalah adaptor kopling ya. Karena kami banyak sekali menjumpai pemasangan adaptor kopling tersebut. Dan itu banyak orang beranggapan bisa menjadi solusi kopling yang ringan. Padahal itu senjata makan tuan apabila tidak dilakukan perbaikan yang benar secara segera ya. Segera dilakukan perbaikan ya. Khususnya penggantian matahari dan kampas kopling. Nah, ini kebetulan kita ada overhaul mesin, kita simulasikan di sini saja ya. Jadi di bagian sini dan sini itu ada truss bearing ataupun metal samping, atau sering juga disebut dengan metal bulan. Nah, bentuknya seperti ini. Nanti ini menghadap ke sini ya. Apabila dari sini mendapatkan tekanan secara terus-menerus dari mekanisme kopling tadi, maka akan berdampak pada usia truss bearing ini. Akan berdampak pada usia truss bearing ataupun metal samping. Ini kalau di mobil-mobil konvensional memang tidak terlalu fatal. Tapi kalau di mobil injeksi yang menggunakan sensor CKP, ini akan sangat berpengaruh. Apabila ini aus, crankshaft ini gerak maju mundur waktu di kopling, nah itu akan mempengaruhi kerja sensor CKP dan akan mempengaruhi timing pengapian ataupun penginjeksian. Dan kebetulan lagi ini kita juga ada unit lain yang menggunakan adaptor peringan koplingnya. Kali ini pada unit Suzuki Baleno, ini juga memakai adaptor peringan kopling. Jadi untuk Anda sebaiknya pertimbangkan terlebih dahulu sebelum menggunakan piranti ini ya. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Makasih.